Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nawwara qulubana bi nuril iman wa hadaina bi hidayatil Qur'an wa akramana bi syariatil Islam. وهو الذي جعل الاتحاد بين أخوات المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو القلب الرحيم المبعوث لدعوة الإسلامية. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu, rekan serta adik-adik jamaah salat Isya, salat rawih Masjid Al-Maghfirah Raja Jawas, insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama tidak putus-putusnya untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur akan nikmat Allah. Karena bagi orang-orang beriman, itu syukur itu adalah suatu kewajiban yang konsekuensinya itu sungguh sangat berat bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur akan nikmat Allah. Sering kita dengar ayat inna azabi lasyadid wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh jika kalian kufur nikmat, maka sungguhnya siksaku amatlah pedih. Para hadirin yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan sedikit materi pada malam hari ini, alhamdulillah saya lihat tadi ada beberapa anak-anak kecil ya Bapak Ibu ya. Saya tuh sebenarnya sedih kalau masjid itu sepi dari anak kecil. Apabila masjid itu sepi dari lalu lalang anak kecil, itu sebenarnya sesuatu hal yang harus kita prihatinkan. Karena anak kecil itu ketika di masjid jangan dimarahi, jangan diusir. Kira-kira setuju tuh Bapak-Bapak? Setuju ya? Jangan diusir. Ya. Karena anak-anak kecil itu adalah generasi penerus kita. Anak kecil itu memang penggawainya gitu Bapak Ibu. Saya dulu kecilnya itu sampai memecahkan kaca masjid berapa kali itu. Ya. Itu sampai mau ditempiling ketua takmir dulu waktu saya SD itu. Itu artinya saya dulu nakal. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang jadi orang masjidan, alhamdulillah. Nah, karena apa? Pernah terjadi di Habasah ya. Rasulullah itu melihat ya waktu di masjid itu ada anak bermain perang-perangan. Lalu ada yang memarahi, kemudian oleh Rasulullah ditegur orang itu. Jangan kau marahi. Karena memang dunia anak-anak. Karena apabila kita ini ketika masjid itu sudah tidak ada anak-anak, pastikan bahwa kita ini sudah kehilangan satu generasi. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan kita biarkan anak kita asyik di masjid ya, tapi kita nggak tahu anak kita kemana. Mendingan anak itu main di masjid daripada main di luar lalu dia itu di sana nonton gadget macam-macam ya, ada gambar yang tidak pantas misalnya, atau punya rencana yang tidak baik dengan teman-temannya. Mendingan main di masjid ya. Kalau misalnya kita ini merasa tidak khusyuk di masjid, oleh Allah akan diganti, dimaklumi oleh Allah itu Bapak Ibu ya. Jadi itu konsekuensi kita berat kalau kita berpikir anak kita sekarang jauh ya. Kalau kita berpikir tentang mungkin kalau ini itu efeknya jelek itu, ini setan gepeng ini ya berat anak-anak kita itu ya. Itu Bapak Ibu, itu sebagai pengantar aja ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini sering panjenengan dengar nggih? Ayat ini surat Al-Baqarah ayat 184 yang bunyinya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila, diturunkan, fihi, di dalamnya itu, ya, unzila dari kata anzala yunzilu, itu menjadi fi'il majhul, kata kerja pasif. Unzila, diturunkan, fihi, di dalam Ramadan itu, ya, Al-Quran sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Lalu ditaksis hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran juga sebagai penjelas dari petunjuk itu. Bagaimana supaya Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Maka oleh Al-Quran dijelaskan secara detail, ya, dengan segala dinamika kehidupan kita. Wal furqan, dan pembeda, ya. Faraqo yafriqu artinya berbeda, ya. Infaraqo berpisah, pecah. Nah, ya, kalau apa itu namanya? Furqan, pembeda. Maksudnya pembeda apa? Bainal haq wal batil, antara yang salah dengan yang benar. Di sana kontennya juga antara yang halal dengan yang haram, antara yang manfaat dengan tidak, dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ayat ini sudah bisa kita pahami, nggih. Nah, jadi kenapa Al-Quran itu disandingkan dengan bulan Ramadan? Kenging apa, Pak? Kinten-kinten. Kenapa? Pak, jangan keluarkan, Pak. Kita nyantai aja lah, ya. Kenapa Al-Quran itu disandingkan dengan bulan Ramadan? Ya, satu, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pertama kali di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat tanggal 17 Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 23 Ramadan. Yang penting bulan Ramadan. Itu Al-Quran, ya. Yang kedua, di bulan Ramadan itu memang Al-Quran itu betul-betul membumi, ya. Kita mendengarkan lantunan bacaan yang menggema di mana-mana itu terjadi di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan nggak kita ketemu itu. Sehingga apa? Ketika Allah membuat paket antara Al-Quran dan Ramadan itu, supaya manusia itu berasyik-asyik dengan baca Al-Quran. Bukan berasyik-asyik TikTokan loh, ya. Baca Al-Quran. Kita sudah paham betul berapa kebaikan yang akan dilipatkan oleh Allah, ya, dalam berbagai ibadah, termasuk baca Al-Quran. Berlipat-lipat. Itu di bulan Ramadan. Kemudian ketika kita diingatkan tentang Al-Quran di bulan Ramadan, itu menginspirasi kita bahwa kita ini oleh Allah diajak kembali untuk hidup ala Quran, gitu ya. Nah, jadi Al-Quran yang pertama kali turun itu surat nopo nggih? Surat nopo, Pak? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya kan Iqra, ya, bacalah. Di sana ada cerita, ada pemahaman filosofis dari peristiwa bertemunya Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril itu mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, Iqra, wocon, ya, bacalah. Maka apa aja Muhammad? Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Artinya Nabi Muhammad itu ummi, buta huruf. Ma ana biqari. Lalu dalam cerita itu apa yang dilakukan Jibril? Ternyata Jibril itu mendekap Nabi Muhammad itu sampai Nabi Muhammad tidak bisa bernafas. Ma ana biqari, langsung didekap Muhammad, didekatkan pada dirinya sampai dia nggak bisa bernafas. Kemudian dilepaskan lagi, longgarlah dada Muhammad. Maka dikatakan Iqra. Kemudian Nabi Muhammad menjawab lagi, Ma ana biqari, saya tidak bisa baca.
Diulang lagi sama malaikat Jibril itu, didekap Muhammad itu sampai nggak bisa bernafas. Kemudian dilepas lagi yang ketiga, Iqra. Baru Muhammad menjawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Apa pesan moral yang bisa diambil dari peristiwa ini? Ternyata kalau kita ambil filsafatnya, seorang murid itu harus dekat dengan guru. Gini, betul? Seorang murid itu harus dekat dengan guru, Bapak Ibu. Ya. Orang Islam itu harus dekat dengan ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama. Kalau umat Islam itu menjauhi ulama, apalagi sampai sampai memfitnah ulama, menghina ulama, itu akan mudah memicu kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan nanti ilmu yang akan kita dapat itu tidak akan memberikan manfaat dan barokah. Jadi itu filsafatnya. Ya. Lah umat Islam itu harus dekat dengan ilmu. Nah, kalau kita Ramadan sudah dipaket satu bulan full mendatangkan mubalik, itu kalau kita kuliah itu sudah berapa SKS gratis. Ya. Oleh Allah akan ditata sendiri di otak kita itu ilmu itu. Seberapa kekuatan IQ kita akan ditata oleh Allah. Tahu-tahu kita ini sudah menjadi orang yang cerdas, menjadi orang bijak, menjadi orang yang mudah menyelesaikan, mencari solusi dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. Nah, sehingga tetap umat Islam tidak boleh jauh dari ilmu. Kalau kita bicara masalah ini panjang sekali sebenarnya. Ya. Dan jangan suka meninggalkan ilmu, benar tidak, Pak? Jangan suka meninggalkan ilmu. Karena ada 3 orang berjalan dalam cerita hadisnya. Dia melewati sebuah masjid, lalu kelompok majelis itu ya. 3 orang itu, yang satu dia duduk di depan dekat gurunya, yang satunya duduk di belakang, yang satunya meninggalkan majelis. Maka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana 3 hal orang tadi? Orang yang duduk mendekati guru itu, orang itu mendekati Allah. Orang yang duduk di belakang itu nendes kombet ya, senden tembok. Nah, itu adalah orang yang malu-malu dengan Allah. Dan orang yang meninggalkan majelis ilmu, dia itu meninggalkan Allah. Jadi kalau kita saat ini, kalau kita mungkin bisa melihat, malaikat itu selalu membentangkan sayapnya untuk melindungi orang yang melakukan majelis ilmu dan mendoakan mereka. Sehingga kita perlu merasa legowo. Karena kalau kita nggak punya legowo, kita merasa ilmu kita cukup, kita nggak mau mendengarkan masukan orang. Hati kita menjadi keras. Karena kita sudah merasa cukup ilmu. Karena Rasulullah itu pernah mengatakan, unzur maqala wala tanzur mangkola. Ya. Gitu Pak ya. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang berkata. Artinya apa? Di sana memberikan pesan bahwa kebaikan itu tidak harus muncul dari orang yang terkenal, dari orang yang kaya, dari orang yang punya jabatan, bahkan dari orang yang berilmu. Tetapi terkadang kebaikan itu sering ditunjukkan oleh Allah muncul dari orang yang terkadang kita remehkan, gitu betul? Ya, yang tidak kita hiraukan, tidak kita toleh. Banyak terjadi. Nah, itu artinya apa? Ada semacam jenis mencari jenis, bertukar energi. Ya, itu ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, sekali lagi, itulah pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian pertanyaannya, sudahkah hidup kita ini selalu terinspirasi dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu apapun, itu pedoman hidup umat Islam. Ya. Allah mengatakan, wa anzalal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian bisa menggunakan akal. Artinya secara proporsional Allah sudah bisa mengukur kemampuan kita. Meskipun kita ini bukan orang Arab, ya, yang kalau orang sekarang itu memberikan hinaan namanya kadrun, Pak nggih. Napa kadrun, Pak? Kadal gurun, ya. Yang sekarang banyak orang sudah mulai menghina orang Arab, nggak terima bahwa Islam itu turun di Arab, ya. Nah, tetapi kenyataannya tidak hanya orang Arab yang bisa memahami Al-Quran, orang Indonesia juga banyak yang hafidhul Quran.
banyak yang bisa menerjemahkan dan menafsiri Al-Quran secara akurat, banyak yang melahirkan tafsir-tafsir Al-Quran. Itu ma'asyiral muslimin. Jadi sudah proporsional Al-Quran itu. Nah, yang terakhir ada beberapa dalil nakli. Pertama adalah Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroni lan tadillu abadan. Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya. Lan tadillu abadan. Lan itu artinya tidak akan. Tapi kalau la itu tidak. Jadi kalau tidak itu boleh jadi suatu saat bisa ya. Tapi kalau lan tidak pernah. Lan tadillu abadan. Kalian tidak akan pernah sesat abadan, selama-lamanya, abadi. Intamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada dua ini, kata Rasulullah. Apa itu? Kitabullah wa sunatu rasuli, kitab Allah Al-Quran dan contoh-contoh ya uswah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin. Kemudian yang terakhir, ya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, ya, sesungguhnya dia nanti akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Di sana diceritakan bahwa ketika kita mati, ya, dikubur, lalu yang nyelawat sudah pulang, kita akan melakukan proses namanya su'alul qabri, pertanyaan alam kubur. Di sana akan didatangi dua makhluk Allah, malaikat itu menanyai. Nah, kita tidak menyadari bahwa di samping kita itu ada sahib kita, yang dia itu selalu menjaga kita, bahkan sampai nanti tulqu rabbana, sampai kita bertemu dengan Tuhan kita, ya. Lalu dia berpesan kepada malaikat, malaikat, apa yang kamu lakukan kepada sahibku ini? Aku akan bertanya kepada dia, tolong jangan kau sakiti, kau persulit dia. Akhirnya setelah ditanya, maka si orang ini terkejut karena di sampingnya itu ada sahibnya. Siapa Anda? Saya adalah sahibmu yang ketika kamu hidup selalu aku kau sapa. Sinten niku, Pak? Al-Quran. Nah, oleh karena itu mari kita semangati bulan Ramadan ini dengan selalu, ya, mengemas kehidupan kita ini, mulai kita mencoba untuk mengenal Al-Quran lebih dalam. Karena kalau kita umat Islam nggak mengenal Al-Quran lebih dalam, maka seakan-akan keyakinan kita terhadap Al-Quran itu akan tergoyang, gitu ya. Karena para pendeta mu'alafun, baik kaliber nasional maupun internasional, semakin dia mencari kelemahan Al-Quran, maka dia semakin dekat dengan Islam, ya. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang sejak lahir ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang menjaga Al-Quran, maka mari kita bumikan Al-Quran, kita cintai Al-Quran, ya, untuk menuntun kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan Al-Quran. Semoga Allah menghiasi kehidupan kita, rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Semoga Allah nanti menyelamatkan kita di hadapannya dengan perantaraan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga pula anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan solihah, dan kita yang hadir khususnya pada malam hari ini sewaktu dipanggil oleh Allah, semoga dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah ma'asyiral muslimin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang sedikit, kalaupun benar dari Allah, kalaupun salah adalah kebodohan saya pribadi. Al-afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.